Penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti jadi sorotan usai disebut mengintimidasi saksi kasus Hasto Kristianto sekaligus terpidana kasus suap Harun Masiku Agustiani Tio Fridelina. Keterangan ini disampaikan sendiri oleh Agustiani saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang pra-peradilan Hasto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 7 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Saling sanggah, saling berdebat di sidang pra-peradilan Hasto Kristianto antara kuasa hukum KPK melawan kuasa hukum Hasto Kristianto Sekjen PDP rupanya makin memanas. Terbaru teman-teman, di sini kuasa hukum Hasto Kristianto meminta agar para penyidik KPK dihadirkan di sidang pra-peradilan yang disebut-sebut dituduh melakukan kriminalisasi, dituduh melakukan intimidasi kepada para saksi. Hasto Kristianto menuntut para saksi untuk mengatakan hal sebenarnya. Ya teman-teman, informasi ini kita dapat dari Kompas, di mana di sini di video yang berjudul kuasa hukum Hasto minta penyidik KPK Rosa dihadirkan di pra-peradilan kalau perlu buka CCTV KPK. Dalam press release-nya, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta majelis hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbobekti dalam sidang pra-peradilan karena diduga melakukan intimidasi yang dilakukannya terhadap ex anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina saat pemeriksaan. Yang mulia, kami mohon untuk saudara Purbobekti dihadirkan dalam persidangan ini, ujar tim hukum Hasto Roni Talapesi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 kemarin. Kalau perlu, bukalah itu CCTV yang ada di KPK supaya diperlihatkan ke publik bagaimana situasi pemeriksaan terhadap para saksi Tio ini. Lanjutnya, teman-teman, sebelumnya memang di sini saksi Tio itu pernah memberikan keterangan yang cukup mengejutkan, di mana ada sosok laki-laki misterius yang menghampirinya mengiming-imingi uang sebesar 2 miliar rupiah untuk merubah kesaksiannya, memperberat hukum Hasto Kristianto atau mengatakan hal sebenarnya. Ini memang cukup mengejutkan. Siapakah pihak yang berani menyuap saksi kunci ini? Apakah ingin untuk meringankan Hasto atau malah ingin memperberat hukum Hasto? Jadi di sini memang Ibu Megawati sendiri sempat mention nama penyidik KPK bernama Pak Rosa ini. Disebut-sebut Pak Rosa ini siapa sih? Kok berani-beraninya melakukan intimidasi, menangkap Hasto Kristianto, menjadikan Hasto sebagai tersangka. Dan saya rasa dengan hadirnya ini penyidik KPK Bapak Rosa Purbobekti ini bakal makin memanaskan situasi pra-peradilan yang saat ini sudah sangat, teman-teman, ini perdebatan sudah sampai urat nadinya itu kayaknya sudah hampir putus, teman-teman. Sudah kalau misalnya berhadapan-hadapan mungkin sudah mau saling jotos. Tapi yang jelas di sini kita bakal dengar dulu saja ini komentar dari tim kuasa hukum Hasto. Apakah Hasto memang tidak terima dengan hasil dari pra-peradilan yang menyatakan dirinya itu bersalah dan juga tak terima dengan berbagai bukti-bukti otentik KPK yang sudah diungkapkan dari KPK, mulai dari nominal uang yang dikeluarkan oleh Hasto Kristianto untuk melakukan suap. Kurang lebih 400 juta dana talangan dikeluarkan oleh Hasto menurut versi KPK ya teman-teman. Jadi saat itu pejabat bersangkutan ingin dapat 1 miliar 600 juta itu dari Harun dan 400-nya dana talangan. Yang jelas ini juga diambil dari kas PDIP. Nah teman-teman, biar lebih lengkap simak dulu saja deh ini video selengkapnya. Ya, baik. Saudara saksi ya. Iya. Pemeriksaan saudara tanggal 6 Januari dan 8 Januari itu kan dilakukan dalam bentuk interview ya, tanya jawab. Maaf ya mulia. Pemeriksaan yang dilakukan kepada saudara pada tanggal 6 Januari dan tanggal 8 Januari itu kan dilakukan dengan interview, tanya jawab ya. Iya. Penyidik yang bertanya kepada saudara itu sebenarnya Pak Prayitno atau Pak Rosa? Mas Prayitno. Pak Prayitno. Iya. Kemudian yang menandatangani di berita acara pemeriksaan Pak Prayitno juga? Betul. Baik.
Nah, kemudian tadi kan saudara beberapa kali menyebutkan adanya perasaan saudara merasa trauma dan merasa ada intimidasi kan begitu ya? Ya, saya merasa terintimidasi yang mulia. Apakah Pak Praitno ketika menyampaikan pertanyaan interview saat itu juga dalam konteks saudara tadi mengatakan ada intimidasi dari Pak Praitno atau tidak? Kalau Mas Praitno sebetulnya tidak mengintimidasi yang mulia. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh Pak Praitno, kan tadi saudara menyebut beberapa kali Pak Rosa ada di situ. Iya. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Pak Praitno itu murni dari Pak Praitno atau kemudian Pak Rosa juga ikut mengajukan pertanyaan? Iya. Gitu ya. Iya, karena yang hayat itu Pak Rosa justru yang pertama kali bertanya kepada saya. Nah, apa pertanyaan Pak Rosa itu juga kemudian diulang oleh Pak Praitno? Iya. Baik, yang kedua, tadi kan dipersoalkan mengenai barang bukti yang disita dari saudara dan kemudian di dalam putusan dikembalikan, kan begitu? Nah, apakah pengembalian barang bukti yang termuat dalam amar putusan itu kemudian memang betul sudah dikembalikan kepada saudara? Sudah yang mulia. Diterima oleh saudara? Iya, waktu itu di lapas yang mulia. Artinya sekarang dalam penguasaan saudara? Iya yang mulia. Ya. Kembali ke soal tadi kan menyebutkan saudara dijanjikan oleh seseorang yang saudara tidak mau menyebutkan siapa. Orangnya saya tidak kenal, tapi dia bilang dia disuruh teman saya. Nah, yang teman saya yang saya tidak mau sebutkan namanya, karena ternyata ketika saya tanya ke dia, pertemuan dia itu yang mengatur siapa? Apakah saudara langsung berhubungan baik pun dengan yang bersangkutan? Iya, saya waktu itu pakai WA. Pakai WA. Video call. Video call. Iya. Di situ namanya siapa? Enggak ada. Enggak ada nama dan tidak ada gambarnya. Iya. Nomor. Iya. Jadi pertemuan saudara itu by video call atau bertemu secara fisik? Saya secara fisik yang mulia. Artinya video call kemudian secara fisik ketemu? Iya, karena dia bilang kan dia mau ada yang mau dia sampaikan gitu ya. Apakah saudara terbiasa mau menerima komunikasi dengan seorang yang saudara belum kenal? Kali ini saya mau. Biasanya enggak. Alasannya apa? Ya karena dia bilang dia ada informasi yang terkait dengan. Baik, yang mengenalkan teman saudara. Katanya begitu. Enggak, tapi yang memberi nomor telepon untuk. Enggak juga. Karena saya udah tanyain teman saya ya, kamu kenal sama ini enggak? Dia sebut ini gitu. Terus katanya dari kamu begini-begini. Oh, enggak, dia bilang saya nggak pernah ngasih, apalagi lagi perkara begini, dia bilang gitu. Karena tentu menjadi pertanyaan ketika saudara mau menerima nomor yang kemudian saudara mau dihubungi vid call, apalagi ya abis dia sebut nama teman saya yang udah cukup dekat sama saya gitu loh. Teman yang dekat dengan saudara itu, saya cerita sama dia bahwa saya teman kuliah, teman ketika di KPU atau teman di mana yang berikan? Teman sesama relawan ketika itu. Sama relawan. Iya. Relawan itu apakah dia, kan relawan banyak, apakah pegiat hukum? Enggak, relawannya anti korupsi atau pegiat Pilpres kemarin yang mulia. Relawan Pilpres yang kemarin. Relawan Pilpres. Iya. Saudara nggak bertanya apa kepentingan saudara untuk meminta saya untuk mengatakan, terus saudara tahu dari mana kok saya mau diperiksa KPK? Saya nggak mau memperpanjang ketika dia udah langsung. Apakah saudara tidak mempertanyakan, loh kok kepentinganmu? Enggak yang mulia. Saudara baru bertemu pertama kali itu berhubungan? Betul yang mulia. Baik, nanti kita simpulkan ya. Saya kira dari kami cukup, silahkan. Iya, yang mulia terima kasih. Makasih juga kepada saudara saksi. Tadi saudara saksi berulang kali menyampaikan bahwa coba diperhitungkan waktunya ya, masih ada intimidasi sampai gebrak meja ya. Jadi yang mulia kami mohon untuk saudara Purba Bekti dihadirkan di persidangan ini. Kemudian kalau perlu dibuka CCTV yang ada di KPK supaya
diperlihatkan ke publik bagaimana situasi pemeriksaan terhadap saksi Tio ini. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti akan dipertimbangkan jika itu katakanlah diperlukan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan sedikit perdebatan perselisihan antara kuasa hukum KPK dengan kuasa hukum Hasto Kristianto yang masih berlanjut di sidang pra-peradilan hingga tanggal 7 kemarin teman-teman. Ini kuasa hukum KPK Ini kuasa hukum Hasto Kristianto masih tidak terima dengan kekalahan telak di pra-peradilan. Kita tentu akan menunggu respon KPK. Apakah KPK benar-benar akan memenuhi permintaan desakan dari kuasa hukum Hasto Kristianto untuk menghadirkan para penyidik yang saat itu memang menangani kasus Hasto Kristianto. Mungkin itu teman-teman, kayaknya sudah sangat lengkap informasi yang kita sampaikan. Pernyataan dari dua belah pihak juga kita sudah sampaikan. Yang jelas teman-teman, kita bakal terus kawal sidang kasus pra-peradilan Hasto Kristianto terkait suap dan korupsi Harun Masiku ini. Jangan sampai ada satupun informasi yang misleading, yang terlewatkan. Kita bakal terus update perkembangannya. Karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.